Simpan. Udah. Ya, silakan. Oke, selamat malam, Kak. Ya, selamat malam juga saudaraku. Saya mau bertanya tentang hari Natal. Kira-kira Kakak melakukan perayaan hari Natal nggak? Iyalah, bersukacita dong Bersukacita. merayakan Oke. Natal. Iya, hari Natal itu adakah peringatan memperingati hari Natal itu di Alkitab? Tapi selama saya membaca Alkitab, di dalam Alkitab itu tidak ada pernah, bahkan tulisan siapapun, Rasul mau Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus merayakan hari kelahirannya. Bahkan hari Natal pun tidak ada di dalam Alkitab. Nah, ini sejarahnya dari mana? Kamu tahu arti Natal itu apa? Ya, Kakak kasih tahu sendiri dulu. Nah, kamu bilang di dalam Alkitab tidak pernah ada Natal. Kamu yang bilang sendiri barusan. Aku sudah baca Alkitab, tidak pernah saya temukan ada Natal. Iya, kayaknya kamu pede banget. Ya, makanya saya tanya sama kamu, Natal itu kamu tahu artinya apa? Tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu kenapa kamu langsung menyimpulkan nggak ada dalam Alkitab tulisan Natal? Hah? Justru karena tidak ada di dalam Alkitab, makanya saya tanya kenapa dirayakan Natal. Karena setahu saya, selama saya baca Alkitab itu tidak ada di dalam Alkitab ayat yang mengatakan kamu harus merayakan hari Natal. Hello, tadi kamu bilang tidak ada tulisan Natal dalam Alkitab. Makanya saya tanya sama kamu, kamu tahu arti Natal itu apa? Kata Natal itu berasal dari bahasa apa dan artinya apa? Saya tidak tahu, Kak. Ya udah, kalau tidak tahu, kenapa kamu simpulkan sendiri bahwa dalam Alkitab tidak ada Natal? Nah, yang saya baca ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab. Nah, makanya saya tanya karena saya tidak tahu, Kak. Ya udah, kalau kamu tidak tahu lebih bagus kamu nanya, jangan kamu simpulkan. Oke, saya posisi bertanya sekarang, Kak. Iya. Kamu agamanya apa? Agama orang tua saya Kristen. Kamu? Saya juga Kristen. Oke. Tapi saya tidak merayakan Natal, Kak. Orang tua saya merayakan. Kamu Advent ya? Bukan. Terus apa? Saksi Yehova? Enggak, Kak. Saya memang berdiri sendiri, saya independen. Sudah 4 tahun saya tidak dulu. Natal itu kata orang tua saya. Natal itu adalah perayaan di mana kita mengingatkan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, ditetapkan pada tanggal 25 Desember. Nah, itu yang bertentangan sama saya, Kak, karena di dalam Alkitab, kalau saya belajar dalam Alkitab, tidak ada tanggal 25 Desember di Alkitab, bahwa itu menandakan hari kelahiran Yesus Kristus. Oke, jadi gini, saya kasih tahu sama kamu. Apa itu arti Natal? Supaya di dalam ketidaktahuan lalu menyimpulkan sesuatu. Akhirnya nanti jatuhnya malah, apalah aku bilang ya. Ya, namanya ketidaktahuan itu bisa mengakibatkan jadi tidak cinta sama Tuhan Yesus. Oke, begini saudaraku, yang cakep dan manis, saya kasih tahu sama kamu. Ya, Kak. Kata Natal itu diserap dari bahasa Portugis, yaitu Natal, ya, yang diturunkan dari ungkapan bahasa Latin yaitu Dies Natalis. Di mana arti Dies Natalis atau Natal itu artinya adalah hari lahir. Udah paham? Ya. Nah, kalau hari lahir itu Natal, coba baca dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh malaikat dan siapa yang pertama sekali merayakan Natal? Kamu tahu siapa yang pertama sekali merayakan Natal? Merayakan itu artinya bersukacita, bergembira, bersukaria.
Nah, siapa yang pertama sekali yang bersukaria, ya, yang bersukacita tentang Natal itu? Siapa, saudaraku? Karena kamu tadi bilang, saya sudah baca Alkitab, tidak ada kata Natal. Lalu ternyata Natal itu artinya adalah hari lahir. Nah, saya mau tanya sama kamu, ketika Allah yang Maha Kuasa datang ke dunia, berkenosis menjadi manusia, siapa yang pertama sekali merayakan Natal? Kamu tahu siapa? Nah, kasih tahu sama saya Kak, biar lebih lanjut aja. Oh ya, haleluya. Nah, yang pertama sekali merayakan Natal, bersukacita, bergembira, memuji-muji Allah, itu adalah malaikat, para malaikat di surga. Mana dalilnya? Nih saya kasih tahu kamu dalilnya ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, setelah malaikat itu berkata seperti itu kepada para gembala, lalu malaikat itu memuji memuliakan Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 14 sampai 15 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, jadi malaikat-malaikat itu menyembah Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kesukaan besar hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat saja bergembira, bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Masa kita nggak bersukacita, bro? Masa kita nggak bergembira? Aduh, janganlah seperti itu. Karena apa? Ketika Tuhan Allah itu datang ke dunia, saudaraku, artinya kita selamat. Kamu tahu nggak, bro? Seandainya presiden datang ke rumahmu atau ke rumahku, aduh, senang sekali aku loh. Senang sekali aku bergembira. Apalagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa datang dari surga ke bumi. Itu sudah pasti ada keselamatan besar yang terjadi kepada kita, saudaraku. Karena presiden saja datang kemarin ke kampung saya. Langsung dibangun tuh jalan mulus. Bangun langsung bandara selangit. Apalagi Tuhan Allah itu datang ke bumi. Bukan hanya sekedar kebahagiaan, tapi keselamatan kekal diberikan kepada kita, saudaraku, ketika dia datang dari surga. Masa kamu gak bersuka cita? Masa kamu gak bergembira? Please, saudaraku, please. Ya, sukacita itu kan dilakukan pada lahirnya Tuhan Yesus Kristus oleh para rasul. Nah, sementara di dalam Alkitab, mereka hanya mengingat pada saat itu, merayakan pada saat itu, bersukacita pada saat itu. Nah, sekarang yang anehnya kita merayakan Natal dan menetapkan tanggal Natal itu di tanggal 25 Desember. Apakah ada dasarnya? Tidak kedengaran, Kak? Oh iya. Saya udah kayak netizen yang naik ini ya, kalau di mute dia nggak sadar, padahal mikrofonnya di mute dia ngomong terus. Bro, kamu harus bergembira karena seluruh dunia ini mengikuti kalender Masehi, yaitu kalender kelahiran Sang Juru Selamat. Sekarang 2024, artinya Tuhan Yesus itu pernah lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Nah, kalender aja semua dunia ini mengikuti kalender Masehi. Jadi kita harus bergembira, saudaraku. Jadi gini, ini kan kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke dunia, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, kita harus rayakan, kita harus bersuka cita. Dan juga Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, membuktikan dia hidup abadi selama-lamanya. Nah, kalau tentang tanggal lahirnya itu kan, itu ada dasarnya. Karena Tuhan Yesus ya menyuruh malaikat Gabriel kepada Maria di bulan ke-6, yaitu di Lukas 1. Ayat. Itu di bulan orang Yahudi ya? Iya, bulan Yahudi itu bulan ke-6 itu Maret.
Maret. Nah, Maret itu hitunglah selama 9 bulan. Jadi Bunda Maria itu melahirkan sang juru selamat itu di bulan Desember, yaitu di tanggal 25. Karena ya hari raya Purim itu atau ketika Tuhan itu disunat ketika umur 8 hari dalam kemanusiaannya dihitung mundur dari 8 ke tanggal 1 ke tanggal apa 20 selama 8 hari kan ketemu lah tanggal 25. Lagian pun gini saudaraku. Yang jelas semua dunia ini mengikuti kalender Masehi, yaitu datangnya lahirnya Yesus Kristus sang juru selamat. Ya, jadi berbahagialah kau. Kalau kau mengaku Kristen itu banggalah kau punya Allah seperti Tuhan Yesus. Banggalah kau punya juru selamat seperti Tuhan Yesus. Karena hanya dialah sang juru selamat sejati yang sudah terbukti memberi pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga supaya kamu selamat. Ada amin saudaraku? Amin bilang dulu gitu. Saya belum amin Kak, kalau belum ada kepastian di dalam. Ya sudah lah, kalau kamu nggak mau pasti-pasti, ya terserah kamu lah ya. Nggak ada pasangan di sini. Yang saya udah dikasih tahu tadi, yang tadi belum paham juga. Iya, itu bagi yang paham, tapi saya mau bertanya tentang satu lagi kayak gini. Apa itu? Sebenarnya tujuan Tuhan Yesus lahir itu bukan untuk kita puji. Hah? Jadi untuk apa? Dari awal Tuhan itu sebenarnya datang ke bumi untuk disiksa, menebus orang. Nah, kenapa Tuhan Yesus sendiri dia hanya menyuruh kita untuk mengingatkan hari kematiannya yang benar. Setiap dia berkata begini ya, Kak. Setiap engkau minum anggur, ingatlah akan darahku yang bertumpah. Nah, itu hari kematiannya. Karena kenapa dia nggak menyuruh kita untuk mengingatkan hari kelahirannya? Yang dia suruh kita adalah mengingat akan hari kematiannya karena itu momen di mana tugasnya selesai. Dan kalau tidak ada hari kalau ada hari kematian, kalau dia tidak bangkit, tidak ada yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, yang dia suruh kita untuk mengingatkannya itu adalah hari kematiannya sama hari kebangkitannya. Kenapa kita mesti raya-rayain hari Natal? Itu kan dia nggak suruh di Alkitab. Cuman orang-orang rasul-rasul pada waktu itu. Nah, sementara kebanyakan kita meninggalkan momen-momen hari kematiannya itu. Nah, kalau saya baca, Kak, di bulan Elul, pada bulan Elul itu bulan 1 orang Yahudi, itu salah betul tafsiran masalah tentang bulan kelahiran Yesus Kristus. Kalau nggak salah kemarin saya baru belajar bahwa dari bulan Yahudi itu sebenarnya jatuhnya bulan kelahiran Yesus Kristus antara bulan 6 dan bulan 7. Itu bulan Desember. Karena kalau bulan Desember kita arahin pada ke sana. Lihat aja, lihat aja kalender Masehi ini, semua dimulai dari tanggal dari kalender Masehi. Sekarang 2024 itu tahun mana yang diikuti itu? Itu tahun Masehi, artinya kelahiran sang juru selamat. Iya ampun deh, tolong. Nah, jelas di Alkitab. Udah gini saja, gal. Halo. Kau tahu nggak kalender Masehi dunia ini, kalender 2024 ini kalender apa? Kau ngerti nggak? Saya ngerti. Ya udah, ngerti apa? Ini dihitung mulai dari sejak kelahiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, disitulah dimulai tahun ini, yaitu tahun Masehi. Karena perjanjian lama itu tahun sebelum Masehi, perjanjian baru itu tahun Masehi. Ya, begitu. Jadi gini saudaraku, kalau kamu nggak mau merayakan Natal, terserah kau. Nggak ada yang maksa juga ya. Kalau kau mau ingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kamu percaya dia telah memberikan tubuh dan darahnya untuk kamu selamat. Ya puji Tuhan, haleluya. Tetaplah kau setia mengikut Tuhan saudaraku ya. Terima kasih, Tuhan Kristus memberkatimu. Tetap setia kau gal ya. Ingat, Kisah Para Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Hengki, silakan buka kamera. Halo, selamat malam. Malam, Kak. Please open your camera. Halo. Ya, silakan buka kamera saudaraku.
Sabar dulu. Selamat malam, Kak. Iya, malam. Saya tadi cuman inilah rasa lucu itu yang ditanyakan sama abang siapa tadi yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah diajarkan bahwa hari rayanya tanggal 25 Desember. Hah? Tadi kan abang siapa yang tadi ada pertanyaan bahwa di tanggal 25 Desember itu nggak ada di Injil bahwa hari raya kelahirannya tanggal 25 Desember. Tadi sudah saya sebutkan di Lukas 1 dan Lukas 2. Enggak, makanya aku pun rasa lucu dia pertanyakan seperti itu. Apa yang lucu, Bang? Yang lucunya gini. Jadi hari kematiannya dia yakin. Terus hari kenaikannya juga dia yakin. Kok kenapa dia nggak yakin di hari tanggal kelahirannya 25 Desember? Ya kalau dia nggak yakin ya emang saya mau masa dia nggak pasaan. Nggak yakin terserah dia lah. Iya makanya kan lucu kita lihatnya orang kayak gitu. Ya lucu apanya Bang, kan semua orang itu kan berbeda-beda karakternya. Kalau dia nggak mau merayakan Natal kan nggak ada pasangan, terserah dia. Tuhan Yesus aja nggak pernah memaksa kok. Iya nggak pernah siapa-siapa. Ini pribadi saya kan semuanya pernah kejadian kayak diri pribadi saya lah. Saya pernah kecelakaan mobil. Begitu saya guling mobil, apa yang dikatakan saya dari mulut saya? Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Saat itu saya sampai luka lecet pun nggak ada sama sekali. Makanya kenapa saya itu sampai jungkir balik di dalam hidup saya itu saya mempertahankan Tuhan saya. Jatuh. Jatuh dari mana? Iya, kecelakaan itu. Kecelakaan guling mobil. Kecelakaan mobil. Banyak orang kecelakaan mobil dia nggak apa-apa. Bukan hanya abang aja, orang ateis pun banyak yang dia kecelakaan mobil tapi dia nggak apa-apa. Iya, tapi itu kan istilahnya kan kita kan masing-masing kepercayaan. Ya udah Bang, kalau gitu juga, Bang. Apa Bang yang kedua Bang? Nah, yang kedua juga tadi siapa ya yang nanya bilang Tuhan itu di mana? Tuhan Yesus itu di mana? Kalau menurut saya pribadi saya Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita. Di saat kita percaya pasti Tuhan itu ada. Itu jawaban saya. Oh, kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di sekitar kamu? Saya percaya karena keyakinan saya ya memang Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus keyakinanmu? Iya. Oh gitu. Bilanglah dari tadi. Kau nggak bilang juga. Kupikirlah kamu ateis atau apa? Enggak, ya, kan tadi harusnya kalau kau ke saksi itu bilang lah, aku kemarin kecelakaan mobil, ternyata aku dilindungi Tuhan Yesus sehingga aku nggak apa-apa. Ya iyalah, itu mujizat dari Tuhan Yesus memang. Kalau kau ucapkan dari Tuhan Yesus, dari tadi pun kau nggak bilang. Saya angkat jempol Mbak Mikana, setiap malam saya itu nonton terus live-nya. bagus. Tapi kamu yakin merayakan Natal kamu Bang? 100%. Lah, terus kenapa tadi kamu kayak membantah saya tentang si itu? Aduh, membingungkan juga nih orang. Istilahnya kan tegang juga kita kalau orang nanya seperti itu. Nah, hari kenaikannya dia rayakan. Terus hari kebangkitannya dia rayakan. Kok dia tanya lagi, kenapa hari kelahirannya kok di tanggal 25 Desember. Ya memang dia lahirnya kan tanggal 25 Desember. Gitulah Bang. Saya pikir abang ini kan mau jadi polemikus di sini, ternyata bukan. Kan bingung aku jadi. Oh alah. Oke lah Bang, makasih lah Bang kalau gitu.
Kalau kita Semangat. sama-sama merayakan Natal, ya. Tambah semangat Bang, tetap semangat Bang, ya. Ya, Semoga ya. Tuhan memberkatimu. Amin, amin. Terima kasih Bang. Oke, kamu bilang dulu Bang. Aku percaya Aku percaya Yesus Kristus adalah Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan buat Hengki Ardin yang cakep dan manis.